Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Abidin. Kemudian selanjutnya Muyasaroh. Sinten niki Mas atau Mbak Muyasaroh nih. Silahkan untuk kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Muyasaroh ini dari Pontianak. Oh, iya. Ya biasanya gabung dari YouTube, tapi ini tadi dapat link dari teman, jadi bergabung di sini. Ini saya kan biasanya di perwakilan Pontianak, terus karena pindah di Nangapino, jadi kebetulan di daerah Nangapino belum ada, jadi terus gabung di sini. Mohon izin. Oke, dan baru pertama guys sebenarnya Bu Muyasaroh. Sebelumnya kalau yang di sini ya yang pertama, baru yang pertama. Yang di Zoom baru pertama guys sebenarnya. Iya, yang biasanya ikut di YouTube. Oke, alhamdulillah. Ya. Kalau lewat Zoom bisa ini bertanya secara langsung. Kalau di YouTube kan pakai ngetik. Kalau di sini dapat bisa voice langsung. Iya itu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa tanya di sini. Oke, nah insya Allah jika masih ada waktu bisa bertanya. Terima kasih. Oke. Mas Ma'ruf, mohon maaf, monggo di absen sekalian. Oke, sampun Mas Amin. Ustaz sudah ada jawaban. Mas Hasan Abdul Aziz ini apa yang di atas Mas? Iya, yang di izin. Iya. Mungkin nanti malam mulai kerjanya. Oh, izinnya nanti. Telepon Mas Hasan izinnya nanti. Duh malah. Oke. Ada di absen mawon. Oke. Oke, nanti Mas Hasan izin di pertengahan gitu Mas Amin. Oke, sampun Mas Amin. 17 yang bergabung. Iya, 11. Oke, sampun. Iya, ini kan nunggu dari Mas Bagus ya. Oke. Oh, ini nanti Mas Hasan diizinkan di pertengahan atau? Tidak usah Mas. Oh, berarti di absen mau nih? Iya, di absen mau. Oke, Mas Amin. Banyak nih yang dari Pontianak. Masya Allah. Muridnya Ustadz. Perwakilan Pontianak ya? Iya. Saya lihat di YouTube-nya pas ngerintis awal-awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf, voice-nya masih off nggih, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Semoga semuanya baik ya. Oke, alhamdulillah sehat, Ustaz. Oke, sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung di Zoom, Ustaz. Ya. Yang sudah tergabung ada 21 peserta. Dari Korea ada 6, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 2, dari Finlandia ada 1, dari Indonesia ada 4, dan selebihnya dari Indonesia, Ustaz. Ya, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa istiqomah dan bisa mengambil manfaatnya dari pelajaran yang kita pelajari. Oke, amin. Selanjutnya bisa dimulai, Ustaz.
Baik, teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dulu dengan beberapa pertanyaan yang tersisa minggu lalu, silakan. Oke. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi orang munafik, Ustadz? Susah gitu. Karena orang munafik itu bentuknya itu macam-macam gitu loh. Seperti yang sudah kita singgung minggu yang lalu. Ya, bentuk macam-macam susah kan jadi kan itu. Nah, paling enak bagaimana kita menghadapi mereka? Cuek saja. Selama ini saya ya cuek saja kok. Ya, artinya terserah mereka mau apa, kita ya tidak bisa mengontrol mereka, nggak bisa mengendalikan mereka. Dan banyak di antara mereka itu penguasa-penguasa gitu loh ya, orang-orang besar katakan begitu ya, maka ya stoknya wae ya, artinya kita, kita biarkan saja itu ya, dalam arti kita tetap beramal ikhlas karena Allah, tidak terganggu oleh mereka kan gitu ya. Itu karena itu karakter mereka ya, mereka selalu begitu terus, itu menyebar fitnah, menyebar ghibah, mereka tidak peduli dengan dosa kok mereka itu sebenarnya. Mereka tidak punya iman kepada Allah kok gitu ya, imannya kepada dunia. Amanu bil batil, mereka itu iman kepada yang batil kan gitu. Kita sholat, kita poso, kita zakat ya, beriman kepada Allah kan gitu. Coba dibaca lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8, 9, 10 gitu. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 8, 9, 10. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Iya, kita perhatikan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, artinya di antara orang-orang yang berada di sekitar kita gitu. Ya, nah secara umum kan itu ya, itu ada di antara teman-teman kita itu sendiri, atau boleh jadi juga kita ini kan gitu. Baminan nasi di antara manusia, ya, ada yang berkata mayyaqulu amanna, ada di antara mereka itu yang berkata amanna, kami telah beriman, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, billahi wal yaumil akhir gitu ya. Wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi sebenarnya mereka itu tidak beriman gitu ya. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Ini Allah sendiri. Ya, ini Allah sendiri yang berfirman, mengungkapkan di antara orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah itu ada orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ya, kalau di antara orang yang berada di sekitar Rasulullah pun ada yang seperti itu gitu ya,
maka ya pasti di antara orang-orang yang berada di sekitar kita itu pasti banyak di antaranya yang seperti itu gitu loh. Apalagi kalau kepribadian kita sendiri juga seperti itu, ya nyamannya bersama dengan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ya, si jenenge kebu itu tidak akan nyaman dia kumpul karo pitik, akan nyaman. Pasti kebu kumpulnya ya kebu gitu loh. Orang-orang munafik itu ya nyamannya bersama dengan orang-orang munafik. Ya, bahaya itu loh gitu ya. Dulu pernah kita singgung ya, artinya Rasulullah itu mengatakan bahwa pemimpin yang baik itu akan diberi oleh Allah pembantu-pembantu yang baik. Pembantu-pembantu yang baik itu kalau dia lupa akan mengingatkan, kalau ingat dia akan membantu kan gitu ya. Itu wazir. Ada pembantu-pembantu yang baik seperti itu sifatnya kan gitu ya. Ya, nah itu harus dipahami seperti apa cara memahami hadis itu gitu loh. Nah, dulu saya sampaikan bahwa itu adalah firman dari itu adalah ibarat dari Rasul ya. Rasul ibaratnya wahyu dari Allah. Kalau kita pandang dari segi hakiki, saya membedakan arah hakiki dengan syar'i ya. Jadi kalau dipandang dari segi hakiki, hakikat perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Artinya seolah-olah Allah itu mengirim pembantu-pembantu baik untuk pemimpin yang baik dan itu. Tetapi secara syar'i kita lah yang harus berusaha untuk mendapatkan pembantu-pembantu yang baik tadi. Tentu saja dengan cara memilihnya yang tidak punya sifat-sifat kemunafikan itu. Begitu terindikasi kemunafikannya, harusnya segera singkirkan. Ganti dengan yang memang betul-betul menghormati keimanan, menghargai keimanan, betul-betul beriman. Karena hakikatnya orang munafik itu tidak beriman. Nah, kalau seseorang itu pemimpin atau apapun itu merasa nyaman dengan orang-orang munafik, dia sendiri terindikasi munafik. Bahaya seperti itu. Ya. Jadi tidak kemudian kita nunggu diberikan oleh Allah pemimpin yang baik, tidak. Kita berdoa mohon kepada Allah pembantu, berharap dapat pembantu yang baik. Tetapi secara syar'i dialah yang harus, orang itulah yang harus, kitalah yang harus memilih pembantu-pembantu yang baik itu. Tentu saja yang pembantu yang baik dengan yang buruk tapi mudah untuk dibedakan, bisa membedakan. Masalahnya kita merasa nyaman dengan siapa, apa yang menjadikan kita nyaman, itu yang bahaya. Maka kita bisa perhatikan pemimpin-pemimpin negara kita itu amat susah sekali untuk melakukan perubahan yang positif kepada bangsa ini karena dikeruyuk oleh orang-orang sekitarnya yang modelnya seperti itu, modelnya hubbud dunya wa karahiyatul maut, hubbud dunya yang mereka itu betul-betul cinta dunia, sehingga yang mereka pikirkan itu adalah keuntungan duniawi ini gitu ya. Untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan uang saya harus membuat proyek. Untuk membuat proyek itu maka saya harus mengerti aturan yang legal seperti apa, yang tidak legal seperti apa. Sampai-sampai kemudian dia juga berdusta, mengundang ahlinya, rumput JIS katanya tidak memenuhi standar FIFA, undang ahlinya dalam rangka kemudian untuk mencairkan 6 miliar untuk renovasi rumputnya. Tetapi ternyata FIFA justru membenarkan, baik, itu sudah baik, sudah memenuhi standar, perlu dipertahankan dan sebagainya. Model-model seperti itu kita juga bisa perhatikan mobil listrik. Nah ini orang kaya disubsidi sekian ratus juta, sekian miliar, sekian triliun seluruh Indonesia untuk mensubsidi orang kaya. Katanya subsidi itu untuk orang miskin, tetapi ini bukan untuk menurunkan emisi karbon dan sebagainya, programnya begini. Itu yang diada-adakan saja. Kita sesuai dengan aturan tujuan negara, pemerintah dan sebagainya, kemudian akhirnya dikeluarkan itu kebijakan-kebijakan itu yang hakikatnya nanti baliknya itu bolo-bolone dewi. Mental kita itu seperti itu. Keadaan kita itu kebutuhannya cinta dunia seperti itu kan itu. Nah begitu juga dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, tidak harus bicara tentang negara, lebih kecil lagi kepada organisasi,
apapun itu, organisasi kemasyarakatan, kemudaan atau apapun itu isinya juga orang-orang yang seperti itu. Atau kampus-kampus juga seperti itu. Saya sudah puluhan tahun di kampus dan menyaksikan sendiri yang seperti itu. Kalau diteliti betul-betul ya, kalau diteliti betul-betul yang namanya keuangan negara bersih atau tidak bersih, mungkin saja seluruh rektor di Indonesia itu ke nol. Ya, dulu pernah saya sampaikan di sini juga, ada seorang menteri yang kebetulan hadir di Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian saya diminta oleh Al-Ustadz Almarhum untuk ikram, bersama dia dan sebagainya. Dia cerita, terbuka cerita. Sistemnya tidak memungkinkan kita untuk bersih, Pak. Pasti kena. Dia bilang begitu. Pasti kena. Hanya tinggal untung-untungan saja siapa dulu yang kena, siapa dulu yang ditangkap dan sebagainya. Dan kebetulan dia tidak termasuk orang yang ketangkep, ya untung dia. Ya, luar biasa kan itu. Ya, maka dia caranya menghadapi cuek saja, nggak usah diurus, biar saja dia berbuat makar semakar-makarnya, meskipun kita terdolimi sedolim-dolimnya, toh nanti dia juga yang akan menikmati siksa api neraka yang itu dikatakan tadi di ayat 10-nya ada. Ya, jadi ayat 9-nya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kan itu. Ya, mereka itu menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka merasa sukses menipu Allah, sukses menipu orang-orang beriman. Mereka merasa orang beriman yang dia perlakukan zalim itu tidak ngerti, tapi cuma diem saja. Biarlah sak mau, sak karep-karepmu, toh nanti kamu akan dibalas oleh Allah di akhirat dengan neraka jahanam. Minimal nanti dosanya dia diberi, nanti minimal dosa kita diberikan kepada dia, ya, sebagai orang yang zalim kepada kita, kan gitu. Jadi biarkan dia menumpuk ghibah, biarkan dia menumpuk fitnah, biarkan dia berbuat zalim kepada kita, toh nanti ya kedolimannya itu akan dibayarkan kepada, kedoliman dia akan dibayar kepada kita. Kebaikannya, pahalanya dia diberikan untuk kita sebagai pengganti kedolimannya itu. Ya, kalau nanti dia pahalanya sudah habis, justru malah dosa kita akan ditanggung mereka. Jadi seseorang yang dikeroyok oleh sekian orang banyak, dan yang ngeroyok itu merasa sukses dan sebagainya itu karena tidak paham agama dia. Kita aktif di dalam agama tidak paham agama. Seorang yang sukses memojokkan, menghinakan seseorang secara berombong-rombongan, berjamaah, ramai dan sebagainya, itu nggak mudeng agama kayaknya. Karena memang tidak beriman tadi, tidak beriman kepada hari akhir dia. Merasa sukses seperti itu, merasa berhasil, merasa orang-orang tidak tahu, padahal ngerti, paham betul, biarkan saja. Pahalmu nanti dialirkan ke kita, kan itu, ke saya dan sebagainya, seperti itu. Jadi orang yang baik itu tidak ada pilihan lain kecuali dia senantiasa meningkatkan kualitas kesabarannya, karena memang dia akan betul-betul dimusuhi oleh kanan, kiri, depan, belakang, dan bahkan dulu lama sekali saya katakan harus siap untuk dikucilkan dia, kan gitu, bahkan oleh keluarganya sendiri barangkali seperti itu, kan gitu. Itu orang baik itu seperti itu, gitu loh. Jadi semakin, ibaratnya kalau dulu saya katakan ibaratnya pohon yang semakin tinggi, semakin tinggi itu kan hempasan anginnya kan semakin besar. Apa ya arep tumbuh? Saya mutung saja, anginnya gede banget, aku tak melungker medun wae, dingkluk wae dan sebagainya. Kan tidak, harus tetap tumbuh dia, ya, tetapi dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Tentu saja kan seperti itu, kan itu. Ya, dan kekuatan itu semuanya kan milik Allah, dia dipinjemi saja kekuatan dari Allah, kan gitu. Ya, ingat bahwa layang-layang juga tidak akan membubung tinggi ke atas, kan gitu, kecuali dengan angin. Angin itu ibarat
hempasan dari ujian, godaan, fitnah dan sebagainya tadi kan itu. Ya, jadi bersyukurlah kalau kita memang harus berhadapan dengan orang-orang munafik itu. Ya, di satu sisi kita dipaksa untuk menjadi orang yang baik. Kalau memang kita diam, tetap meningkatkan kualitas kebaikan kita. Ya, di sisi lain nanti di akhirat dia akan menanggung resikonya yang berat dan bahkan dosa kita akan diberikan kepada mereka. Minimal pahala mereka diberikan kepada kita kan itu. Nah, jadi hibur diri sendiri dengan firman Allah, hibur diri sendiri dengan sunnah Rasul, sabda Rasul dan sebagainya, bahagiakan kan diri sendiri kan itu. Jangan kemudian di fitnah ini ngenes, di fitnah ngono ngenes, di gerdengi ini ngenes, di rendah mati ngenes malah rugi kan itu. Ya nikmati saja. Jadi cuek saja, biarkan saja sak geleme, sak karepe. Mau konangan kemudian kamu tegur saja tetap tidak akan berubah karena sekali lagi hakikatnya mereka tidak beriman. Oh, sing beriman saja kita tegur belum tentu bisa baik, bisa jadi baik, bisa menerima kadang beronjal, apalagi tidak beriman seperti itu. Wa ma hum bimu'minin kan itu. Ya, dilanjutkan di situ fi qulubi maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit yang itu. Penyakitnya yaitu tadi, penyakitnya utama tentu saja keraguan akan kebenaran akhirat. Kalau kepada kebenaran akhirat ragu, berarti kan kepada Allah juga tidak iman, kepada takdir juga tidak iman. Jadi saya berani mengatakan bahwa tidak iman pada satu aspek dari 6 keimanan itu berarti tidak iman semuanya, karena satu itu terkait dengan yang lain. Kalau kita iman kepada Allah, pasti kita beriman kepada Quran, pasti kita iman kepada malaikat, karena yang memberitahukan kita tentang malaikat, sifat-sifat malaikat, fungsi malaikat, tugas malaikat dan sebagainya, itu adalah Allah. Kalau tidak beriman kepada malaikat, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, sudah pasti kita beriman kepada kitabnya atau Quran. Ya, karena Quran itu adalah firman Allah. Kalau kita tidak beriman kepada Quran, otomatis kita tidak akan beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada Nabi, Allah sendiri yang memilih Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi. Ya, kalau sampai kemudian kita tidak beriman gara-gara kita menolak atau ingkar kepada aturan yang ditetapkan oleh Rasul, ya, apalagi yang ditetapkan oleh Allah sendiri, artinya kita mengadopsi sifat-sifat kemunafikan di dalam kepribadian kita, menentang ayat Allah, menentang sabda Rasul, itu sudah tidak beriman. Ya, maka orang beriman, yang namanya beriman kepada Allah, pasti beriman kepada Rasul. Nah, begitu juga iman kepada takdir, baik dan buruk, karena yang menetapkan takdir itu adalah Allah, yang menetapkan segala sesuatu peristiwa terjadi di semesta alam ini adalah Allah secara hakiki. Meskipun secara asari kita yang berbuat, kita yang menembak, kita yang memanah, kita yang medang, tetapi hakikatnya Allah yang memberikan kemudahan itu untuk melawan musuh, mengalahkan musuh dan sebagainya. Ya, kalau kemudian kita sukses di dalam perang, ya karena Allah. Kalau kita kalah, itu karena diri kita sendiri. Kita pernah singgung surat An-Nisa ayat 78-9 itu. Ya. Kemudian iman kepada hari akhir yang memberitakan tentang hari akhir. Hari akhir itu kan sesuatu yang gaib, yang memberitakan Allah sendiri, yang memberitakan Rasul sebagai ya satu-satunya memegang otoritas untuk mengajarkan agama ini, memberitakan tentang adanya hari akhir. Kalau kita tidak beriman pada hari akhir, hakikatnya juga tidak beriman kepada Allah. Maka salah satu tidak beriman itu berarti tidak beriman semuanya, kan gitu. Apalagi sudah disampaikan oleh Allah juga, beriman kepada sebagian kitab, tidak beriman kepada sebagian lain, hakikatnya itu tidak beriman secara keseluruhan, kan gitu. Ya, maka sekali lagi susah untuk menghadapi, karena itu hakikatnya musuh dalam selimut yang namanya munafik itu, orang-orang munafik itu.
yang dia tampil dengan tampil seperti bunglon, kalau itu hijau ya hijau, kalau lingkungannya kuning ya kuning, lingkungannya ireng ya ireng dan sebagainya. Itu mudah berkamuflase seperti itu, karena memang nggak ada keimanan, nggak ada rasa takutnya kepada Allah, nggak ada rasa takutnya kepada hari akhir, nggak ada. Ya, takutnya kalau dia melarat, takutnya kalau dia sengsara uripe nang risiko dan sebagainya tadi kubutnya wakariyatul maut, ya, dan benci mati atau takut mati, maksudnya dia takut risiko untuk menghadapi kematian itu, ya. Jadi risikonya apa? Melarat kalau dia banyak zakat, banyak infak, banyak sedekah dan sebagainya. Risikonya apa? Capek atau sakit dan sebagainya kalau berjuang fisabilillah dan sebagainya. Ya itu munafik seperti itu kan itu. Jadi kalau kembali pertanyaan bagaimana menghadapi orang-orang munafik, sudah, kalau kita hanya orang biasa ya dibiarkan saja. Kita tidak bisa apa-apa, menegur pun tidak bisa. Allah negur saja dikepreti ya, Rasul negur saja dikepreti ya, apalagi kita. Ya biarkan saja, justru kita berharap nanti dosa-dosa kita ditanggung mereka, pahala mereka diberikan kepada kita, kan gitu, berjaya di akhirat nanti. Di dunia ya biar saja mereka ngumbar nafsune seperti apa, terserah saja. Nah ini orang-orang munafik ini kalau dengar seperti saya ini panas, nyesek, mangkelis setengah mati. Nek perlu kan gitu, ben sadar supaya tidak terus-terusan seperti itu. Ya karena memang atas perbuatannya dia itu betul-betul secara duniawi ya, itu orang-orang beriman itu akan dirugikan. Kalau merugikan orang beriman itu artinya dia merugikan perjuangan, tapi dia tidak sadar. Yang merugikan dakwah ini, tapi tidak sadar. Dia tidak sadar, ya karena memang tidak beriman tadi, gitu. Ya. Jadi itu tetap beramal ikhlas karena Allah terus saja. Jadi ibarat biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu kan itu. Jadi jangan kita terpengaruh oleh godaan, gangguan mereka. Ya nyaman-nyaman saja, biar saja mereka menggonggong, ya asal orang nyatek, kalau nyatek duduk gitu aja sudah selesai. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya dari YouTube, ya. Ustaz, Maladis itu apa Ustaz? Maladis itu foto waktu itu ya 15 Desember, peristiwa 15 Desember di saat Al-Ustadz Ahmad Sukino menjadi pelanjut dari Ustadz Abdullah, ya. Kemudian ada sekelompok pimpinan di situ, ya guru daerah, ya pengurus, bahkan pengurus pusat dan sebagainya itu, yang mereka merasa tidak puas atas kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukino kan gitu. Nah kemudian mereka berhimpun membuat surat pernyataan kan gitu. Nah itu tidak ada orang daerah, orang-orang pusat semuanya itu, orang-orang pusat semuanya. Ya kalau tidak salah terjadinya itu 15 Desember 1995 ya. Saya sendiri sejak 1992 sampai 95 itu berada di Australia, 2,5 tahun ya di Australia. Sampai pertengahan, sampai Agustus saya baru pulang, Agustus 1995. Nah saya tidak ngerti urusan itu, sama sekali tidak ngerti kan gitu. Nah kemudian ketika saya pulang Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya 3,5 bulan kemudian terjadi ledakan itu. Nah ketika terjadi ledakan Maladis itu, waktu itu kajiannya Maghrib gitu ya di Jogja itu, kebetulan saya ditugasi untuk ngajar di Tegalrejo ya, arah Tegalrejo sana, binaan di Tegalrejo. Kita punya program waktu itu jemput bola kan itu ya. Saya ngisi pengajian di sana. Ketika namanya
Daryanto waktu itu ke Jogja itu, kemudian membacakan pernyataan Malades itu gitu ya. Ketika mau membacakan itu, saya ngacung, mohon izin, saya bilang gitu. Pakai dia, mungkin dikira saya protes ke dia, padahal saya mohon izin. Saya sendiri gumun kok, kaget ketika saya kan duduk di depan, mungkin baris kedua atau ketiga itu, ngacung begitu, kemudian dia kaget gitu. Saya minta izin, tapi minta izinnya untuk ngajar karena tugas ngajar, tugas ngisi pengajian binaan di sekitar Tegalrejo, dekat dengan Ustadz Daroji itu. Dia pergi, kan saya tidak ngerti peristiwa apa yang terjadi di situ, tidak ngerti, sehingga berlalu awalnya begitu, kemudian serung seolah kita terbelah. Joko Wasono itu memisahkan diri dari Solo dan sebagainya. Padahal saya kan cukup dekat dengan Joko Wasono, itu tidak dekat sekali, ya, tidak dekat sekali lah ya. Meskipun satu kampus dan sebagainya, tetapi kan di majelis kita amat jauh. Saya orang bawah, saya orang paling bawah, baru hitungannya orang baru gitu. Saya ngaji sejak 85, tapi sudah di Jogja, ke Solo seminggu sekali, naik motor itu di depan Ustaz Abdullah itu ngaji di sana. Nah, itu yang digunakan untuk senantiasa mewaspadai saya, seolah-olah saya terlibat Malades itu, mojokkan saya seolah-olah saya terlibat Malades itu. Maka sampai selama 18 tahun saya membantu Al-Ustadz itu, selalu berkali-kali, ada 3 kali saya ditanya dalam kurun waktu 18 tahun itu oleh orang yang sama, pertanyaan yang sama tadi, dengan menanyakan kapan terakhir ketemu dengan Joko Wasono, masih sering ketemu dengan Joko Wasono dan sebagainya. Ya saya jawab podo, seharusnya dia itu paham, tetapi ya yes, itu tak munafik ini menunggui mudahnya gampangane. Nah, dia tetap curiga, meskipun sudah 38 tahun ngaji di MTA, ya enggak apa-apa, biar saja dia yang nanggung risiko yang seperti itu, dan itu naudzubillah. Jadi kemudian digeret-geret kebetulan juga ada seorang warga kita yang Jogja ya, yang dia itu tersangkut urusan utang piutang dengan temannya, dia yang utangi sebenarnya, beli tanah bareng-bareng. Jogja itu memutuskan untuk, oleh Joko Wasono dulu diputuskan untuk bikin perumahan. Tentu saja juga aslinya usulan saya juga, kemudian mencari tanah, kebetulan karena itu usulan saya yang ditugasi untuk mencari informasi tanah yang dijual. Kemudian saya dapatkan tidak jauh dari tempat saya, waktu itu harganya 7.000 per meter. Kemudian teman-teman yang bergabung di dalam kelompok pengadaan tanah itu kemudian meninjau ke lokasi, kemudian akhirnya mereka tidak sepakat, tidak suka dengan itu karena dekat kuburan dan sebagainya. Kemudian karena ada calo yang ngerti bahwa saya ditugasi mencari informasi tanah, calonya datang menawarkan 3.000 meter, lebarnya 20, panjangnya ya total 3.000 meter itu. Kemudian saya sampaikan kepada petugas yang dia sebagai pemegang dana yang mendanai. Kemudian dia dengan saya mendatangi calonnya tadi, datang ke rumahnya. Kemudian oleh calonnya tadi diantarkan kepada pemiliknya, sampai ke depan pemilik, diantarkan ke lokasi dulu, diantarkan ke lokasi, lihat lokasi, suka, kemudian diantarkan ke pemiliknya. Sampai ke pemiliknya ternyata sudah laku, baru saja laku gitu. Sudah, artinya saya sudah tidak bertanggung jawab apa-apa tentang pengadaan tanah itu karena sudah laku. Kemudian pada saat di sana itu ditawari oleh yang punya tanah tadi mau jual tanah yang lain, ada 2, yang satu bentuknya sawah, yang satu bentuknya tanah. Yang tanah hanya 400 meter, pekarangan 400 meter, yang sawah ada 1.000 sekian meter. Nah, kemudian dia lebih suka yang 1.000 sekian meter karena bisa dikamping menjadi 6. Sudah, kemudian akhirnya nego di situ jadi, nego sendiri di situ, saya hanya menyaksikan saja jadi. Kemudian dia meminta saya menjadi saksi. Saya menolak, saya tidak mau menjadi saksi karena saya tidak mengerti, tidak kenal orangnya itu dan sebagainya.
saya usulkan supaya yang jadi saksi aparat setempat saja, Pak RT, Pak Dukuhnya di sini gitu. Kemudian akhirnya usulan saya diterima, Pak RT dan Pak Dukuhnya yang menjadi saksi. Kemudian terjadi transaksi. Nah, setelah dari transaksi kemudian tanah itu dibagi 6, kapling 6, si A penyandang dana, kemudian anaknya 1, kemudian ada 4 warga MTA yang lain. Nah, 4 warga MTA yang lain itu ada yang bayar cash, ada yang bayar separuh, ada yang bayar waktu itu harganya sekitar 1.550.000, ada yang bayar 800.000, ada yang betul-betul tidak punya, dia ngangsur dari awal, dari 4 orang itu. Jadi 1 bayar cash, 1 bayar separuh, 1 bayar 800, separuh lebih, yang 1 0. Yang 2 kapling itu dia ambil dan anaknya. Kemudian total semuanya sekitar 8 juta rupiah plus sekian gitu ya. Nah, kemudian sudah setelah transaksi itu terjadi, kemudian kita ngurus, tetapi saya harus kursus bahasa Inggris di Bali. Akhirnya saya kursus bahasa di Bali, pulang dari Bali, kemudian saya harus ke Australia. Kemudian tugas saya diganti oleh si A, si orang lain gitu. Tugas saya diganti oleh orang lain, ditunjuk oleh pimpinan perwakilan waktu itu. Kemudian ya saya kuliah di sana. Ketika saya pulang, saya dimarah-marahi sama petugas yang lain tadi. Dia menyesal kok dulu saya sudah terlanjur jual warisan saya, kemudian saya gunakan untuk ngambil ini, kok saya dimasukkan di sini, akhirnya ribut seperti ini. Loh, saya katakan non sewu, bukan saya yang bagi ini, saya tidak punya wewenang sama sekali. Tugas saya itu hanya untuk mencarikan tanah, dan tanah itu bukan berasal dari saya. Si A tadi langsung kepada penjualnya tadi. Nah, ini kemudian yang saya katakan yang bagi-bagi itu adalah ketua perwakilan. Kalau nggak percaya kan dengan matur sana. Sudah, kemudian matur sana ya akhirnya dia baiklah, sikapnya sudah baik lagi kan gitu. Nah, si A itu yang dia tugas bayarin tadi, setelah saya pulang dari Australia, kemudian saya ditekan oleh banyak pihak tadi untuk ngurus itu, saya datangi ke rumahnya. Saya datangi ke rumahnya bersama dengan 1 orang yang dia juga ikut kredit di situ. Nah, kemudian ternyata tanahnya itu sudah dijual 2 kali kepada orang lain. Yang pertama laku 10 juta dengan cash 5 juta di awal, nanti akan dilunasi kalau suratnya sudah selesai. Ternyata tidak selesai, uang dia dapatkan. Kemudian dijual lagi, yang pertama ngomong dengan harga 20 juta. Cash lepas, surat-surat sudah dia pegang, diserahkan kepada pembelinya itu. Di kesempatan lain dia mengatakan saya sudah dijual dengan harga 30 juta. Artinya dia sudah untung berlipat, tetapi dia tidak mau mengembalikan teman-teman yang sudah cash, yang separuh, yang bayar 800.000, dan yang sudah ngangsur tidak mau membalikan. Alasannya karena kredit mereka itu sebenarnya kreditnya macet, maka kreditnya macet ya hak kami, ini jaminannya kayak gitu. Alasannya seperti padahal ada yang cash. Nah, saya sebagai satu-satunya saksi hidup selain Joko Wasono yang dia tentu saja sudah keluar dari majelis tafsir Al-Quran gitu. Ya, nah ini membuat fitnah orang itu, menuduh saya itu terlibat seolah-olah terlibat mendukung Malades dan sebagainya tadi. Nah, pimpinan-pimpinan itu pada percaya pada dia karena memang hormat dengan dia dari segi keuangan, dia memang hebat dan sebagainya. Urusan itu sampai ke pusat, saya disidang di pusat sana sampai ada Ustaz. Hampir semua pengurus pusat, tidak semua tapi pengurus inti di pusat sana ada, termasuk Ustaz di situ. Kaitannya dengan tanah ini. Ribut rame begitu, saya kebetulan Allah memberitahu saya apa yang harus saya ucapkan. Maka saya katakan, nuwun sewu, kalau ini itu urusan jual beli, maka harusnya kan diselesaikan antara Pak A tadi yang membeli. Saya tidak termasuk pembeli. Dan kalau ini urusan utang piutang, maka urusnya kan diselesaikan antara Pak A ini dengan si yang utang. Saya tidak termasuk yang utang. Kalau
kenapa persoalannya dirubah menjadi antara Pak A dengan saya katakan begitu, takut, tidak ada yang bicara lagi. Itu yang terlibat baru di sana pasti ketemu ngomongan itu. Saya tidak utang, saya tidak utang, saya tidak menjadi pembeli, saya hanya mencari informasi dan mencari informasi datang dari saya pun sudah laku. Saya dimintakan jadi saksi, saya juga tidak mau. Tetapi kan untuk menutupi malunya dia mendiskreditkan saya dan dipercaya oleh banyak orang. Pendiskreditan saya itu termasuk katanya saya model-model pendukung Malades dan sebagainya. Nah, ya seperti itulah ngerinya tidak beriman itu ya jadinya seperti itu kan itu. Padahal tahu sendiri perkembangan itu kan sejak Ustadz Ahmad Sugino memegang tampuk kepemimpinan sampai beledosnya itu 95. 92 sebelum Ustadz Ahmad Sugino itu menjadi pimpinan, saya sudah berada di Australia. Januari atau Februari saya berangkat ke Australia. Ustadz Ahmad Sugino memegang pimpinan pada saat itu sekitar September ya, 15 September mungkin ya, tahun 1992 itu. Kemudian Agustus 95 saya pulang dari Australia 1 Agustus, kemudian Desember meledos, akal tidak masuk akal saya terlibat dalam konteks itu. Harusnya kalau kita mau berpikir jernih, tetapi itulah yang terjadi. Alhamdulillah. Maka harusnya kita itu budayakan tabayun, betul-betul dibudayakan. Tetapi selama ini di mana saja yang namanya tabayun itu hanya slogan saja. Ya, hanya slogan. Ya. Ya benar. Ya, artinya betul-betul tadi akhirnya yang kemunafikan itulah yang merajalela, yang menang di mana-mana gitu. Jadi seolah-olah yang cerita kebenaran akan menang dan sebagainya itu hanya fiksi saja. Ya menang nanti di akhirat itu, tapi di dunia ini hanya fiksi aja karena di mana-mana yang terjadi seperti itu. Laudzubillah. Ya itulah. Ya Malades, biar kamu yang bertanya juga ngerti saya gitu. Nah siapa yang terlibat yang saya tahu itu, tapi tidak ngerti dokumennya 19 orang dan sebagainya itu tidak ngerti, dan saya tidak mengerti ketika juga Daryanto itu membacakan di Jogja, saya juga tidak ngerti karena saya izin keluar dan sebagainya. Tetapi yang saya tahu ya utamanya Joko Wasono, Daryanto itu, kemudian yang lain ya rapal saya. Tidak peduli. Nah 95 itu juga saya 95 kemudian habis itu saya mungkin bulan April atau Mei saya ke Jepang. Habis ke Jepang kemudian karena berita-beritanya yang simpang siur seperti itu, pulang dari Jepang saya menghadap Ustadz Ahmad Sugino. Sebenarnya yang terjadi itu seperti apa? Kemudian secara lisan beliau menjelaskan gini. Kemudian beliau memberikan kepada saya rekaman penjelasan dari Ustadz Yoyok Mugiarno itu, Profesor Yoyok Mugiarno itu. Dengarkan ini, nanti kamu akan paham apa yang terjadi kan itu. Kemudian saya mendengarkan itu sampai tuntas, paham. Setelah paham sampai tuntas itu ya sudah. Kemudian saya tidak ngaji di Joko Wasono lagi. Kemudian saya ngaji di Ustadz Sutresno ya dulu pimpinannya, kemudian dipimpin oleh Ustadz Sutresno kan gitu, dan saya ngaji sana. Ya bukan kebetulan atau bukan untuk mencari ambisi ini itu, sama sekali tidak. Yang saya ikuti adalah kebenaran. Saya benar Soko ini sebenarnya, dan sudah saya tabayun, kemudian yang dipersoalkan kan beliau, kemudian saya tabayun langsung kepada beliau. Akhirnya saya berkesimpulan tidak benar itu yang mempersoalkan seperti itu. Hanya perebutan kekuasaan saja karena perbedaan paham. Saya memahami seperti itu. Yang satu
apa namanya itu putra mantunya Ustadz Abdullah Tufail itu bergabung dengan majelis tabligh itu, jamaah tabligh itu, sedang Ustadz Ahmad Sukino tetap melanjutkan perjuangan Ustadz Abdullah seperti garis perjuangan Ustadz Abdullah. Tentu saja saya akan berpihak kepada yang Ustadz Abdullah ajarkan itu kan itu, dibanding dengan memilih jamaah tabligh. Putra mantu beliau jamaah tabligh yang beliau sangat dihormati karena kemampuannya berbahasa Arab, karena kemampuannya membaca kitab, cara mengajarnya baik dan sebagainya, itu yang apa namanya kemudian membuat, saya kira ambisi mereka untuk merebut MTA, saya kira begitu ya. Ya amat juga sangat disayangkan, masih didengung-dengungkan sampai sekarang seolah-olah ada orang yang ambisi untuk merebut kekuasaan. Sama sekali kan tidak ada. Beda situasinya dengan yang dulu dengan sekarang. Jadi Ahmad Sukino sudah mampu mengkondisikan baik dan bertahun-tahun tidak pernah menyinggung yang namanya Mualades itu, karena beliau sudah paham betul, sudah tidak ada apa-apanya kaitannya Mualades. Hanya akhir-akhir ini saja kemudian sering disebut Malades itu ya. Saya ketika di Solo, ketika beliau masih sugeng kan, saya selalu mangkalnya itu kalau Jumat, kalau Minggu itu kan di ruangnya beliau, itu atas permintaan beliau, karena beliau menghendaki saya berada di ruang itu sebagai saksi kalau ada ini itu dan sebagainya. Kemudian kalau ada beliau menghendaki apa dan sebagainya juga saya membantu beliau sifatnya sebagai pembantu dan gitu ya. Bahkan saya tidak pulang sebelum beliau pulang, karena beliau pernah mengatakan, Dek, kalau dulu saya sama Ustadz Abdullah itu, saya tidak pernah pulang sebelum Ustadz Abdullah pulang. Beliau menasihati saya seperti ini, diceritakan oleh beliau itu. Akhirnya tanpa perjanjian pun ya sudah, saya tidak pulang sebelum Ustadz Ahmad Sukino itu pulang. Kecuali memang paginya harus malam sekali, kemudian paginya harus berangkat ke Pontianak, karena Sabtu pagi harus ke Pontianak. Ya, bahkan beberapa tahun terakhir ketika Sabtu, Jumat itu di sana, saya tidur di Solo. Saya tidur di hotel di Solo. Sabtunya nanti saya kadang pagi membersamai Ustadz Ahmad Sukino, nanti siangnya sore ya ngajar di Pemuda, kemudian malamnya pertemuan Gerbang Sunnah dan sebagainya itu, kemudian menginap di Solo lagi malam minggunya, kemudian minggu pengajian sejak pagi, kemudian sampai sore maghrib. Itu biasa masih di Solo sebelum Ustadz Kuntur. Begitu Ustadz Kuntur saya pulang, nanti kajian Korea kan dulu pernah di jalan, saya berhenti, pernah hampir menabrak motor begitu karena ngisi pengajian sambil nyopir. Kemudian akhirnya saya berhenti di pom bensin. Akhirnya saya sebelum pulang biasanya saya mampir tempatnya Pak Bambang Daru itu, beli makan itu, paket makanan gitu. Nanti saya makan di pom bensin, sambil berhenti di pom bensin. Itu satu setengah jam pengajian di situ. Setelah itu kemudian baru pulang ke Jogja. Itulah orang yang mereka curigai seperti itu antara lain. Jadi kalau ke Pontianak ya sudah, artinya dari Jumat itu nanti kemudian pulang sebentar jam 5 pagi sekitar itu sudah harus ke bandara ke Jogja ke Jakarta. Ketika mau ada langsung ya agak ringan ke Jakarta nanti transit pergi ke Pontianak. Begitu turun di bandara nanti sudah dijemput untuk ngajar di Kuburaya. Ngajar di Kuburaya sampai maghrib selesai, kemudian setelah dari Kuburaya kemudian pindah ke Pontianak. Kadang di situ ada pertemuan pengurus atau pertemuan guru daerah dan sebagainya dilakukan pada waktu minggu itu. Saya membina guru daerah, saya membina khususi di situ. Ya, kadang ada urusan apa pengurus ya kita bertemu di situ. Minggu paginya kita pengajian di Pontianak dari jam 9 sampai sekitar jam 12:30. Jam 12 ya sekitar itu, kemudian kita belum sholat itu langsung sudah berangkat ke Singkawang. Di perjalanan nanti kita jamak qashar, kita sholat di perjalanan, kemudian sekitar jam 4 sampai di Singkawang, kemudian sholat asar, sudah sholat asar ya, kemudian kita ngaji di sana, selesai ngaji maghrib, kemudian kita makan sholat di situ, kemudian
pulang ke Pontianak. Di perjalanan kalian sendiri mengetahui dari Singkawang dulu sampai sering putus-putus di sana sinyalnya, sampai kalian membelikan HP Oppo itu yang ternyata juga akhirnya putus-putus itu juga sama saja. Alhamdulillah kemudian malah pandemi orang pernah putus, nah, akhirnya justru malah bisa tatap muka lewat Zoom dan sebagainya. Itulah orang yang mereka curigai itu seperti itu. Oke, gitu Pak, semoga artinya tetap saja sekali lagi gimana cara menghadapi orang munafik, ya tenang saja, biar saja mereka sakar, kita tetap beramal ikhlas karena Allah saja. Kemudian malades itu apa, sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan cepat. Masih ada? Iya, Ustaz. Untuk kajian Imam Ta itu apa Mas Ustaz? Saya dulu pernah ikut 2 kali perinya, yang di pusat itu Ustaz. Oh iya, Imam Ta. Yang Imam Ta. Oh iya, pernah ikut di sana juga, Sabtu sore itu. Karena jadwalnya bentrok sama kajian gelombang, akhirnya saya ikut kajian gelombang 2 kali. Tidak hanya itu, waktunya memang ya, waktu itu sebenarnya Ustaz Sunarjo itu mengusulkan, pemuda-pemuda itu fokusnya dibina di pusat sana yang dekat-dekat sini Solo itu, karena memang bentrok gitu ya. Akhirnya nggak bisa berkembang karena ketika bentrok kemudian kalah sama cabangnya. Saya paham itu, serang mungkin berkembang ya seperti ini kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, tetap saya bina mereka. Sampai sebenarnya waktu itu ketika Ustadz meminta digantikan, ya saya minta video supaya mengganti saya dengan yang lain gitu. Ya, ya itu artinya kan setelah itu kemudian saya pertemuan dengan gerbang sunnah kan itu. Ya itulah, saya itu seminggu 3 hari paling tidak ya untuk dakwah fisabilillah. Karena kalau tidak di Solo, menginapnya juga di Pontianak. Kalau Pontianak kan pulangnya Senin, berangkatnya Sabtu pagi. Kalau Jumatnya sudah di Solo kan otomatis gitu. Kalau di Solo saya berangkatnya Jumat, pulangnya Minggu malam. Pulangnya ya setelah jam kajian Korea itu, kalau kajian Korea di pom bensin lah gitu. Ya, oke, monggo kalau masih ada. Ini ada yang bertanya. Kan, orang kanggu sekarang saya, gampangannya tanda petik disingkirkan, angel-angel lah. Dan nggak bakal itu, karena sejarahnya nampak di situ. Saya itu sudah 15 tahun lebih di Jogja, nggak pernah ditugasi ngajar. Tidak pernah ditugasi ngajar di cabang. Biasanya guru-guru daerah itu ditugasi ngajar di cabang atau perwakilan kan gitu. Tapi sudah 15 tahun yang lalu saya tidak pernah ditugasi. Udah ngerti gitu aja, nggak usah tanya lebih dalam lagi. Kalau orang cerdas sudah mesti ngerti. Dan gitu. Ya ini sekarang menular ke pusat dan gitu. Ya nggak apa-apa. Wis wayahe istirahat, wis wayahe pensiun kan gitu tuh. Ya. Ustaz. Saya kemarin juga di WA teman saya Ustaz. Ustaz Abdul Rahman Suparno apa masih ngajar di Korea gitu? Masih gitu saja masih. Kemudian tanya. Mungkin saja sudah disingkir guys ke Korea. Tunggu saja tanggal kamu nanti akan nanti. Ya, aku udah mampu orang ngajar ya orang mampu. Ya. Karena ilmu saya nanti waktu saya akan saya gunakan untuk sesuatu yang lain yang bermanfaat. Ya tentu saja tidak untuk diri saya sendiri, untuk orang lain. Tetapi sekarang isunya sudah berubah. Saiki dunia yang dia kejar gitu. Isunya seperti itu. Dan sudah itu murid-murid saya yang dulu percaya pada saya itu sekarang sudah hampir mungkin katakan 90%
menjadi membelakangi saya. Begitu mudahnya. Wah, manusia tidak berubah. Yang munafik itu susah untuk berubah menjadi orang beriman. Yang orang beriman itu susah untuk berubah menjadi munafik. Dulu kan pernah kita jelaskan. Ya, coba dibuka lagi di dalam surat Al-Anfal itu. Ayat berapa, Ustaz? Ayat yang ke-24 tanda salah ya. Al-Anfal surat ke-24. Surat ke-8 ayat 24. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberimu kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, di situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa alamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi manusia dengan hatinya. Itu Ibnu Abbas menjelaskan bahwa namanya orang beriman itu terjinding untuk berbuat kemunafikan, kekafiran dan sebagainya itu. Sementara orang-orang kafir itu terhalang untuk bisa beramal soleh. Ya, orang beriman itu terhalang untuk beramal soleh. Orang kafir itu terhalang untuk beramal soleh. Sama persis seperti itu gitu loh. Maka tidak mudah orang kafir menjadi beriman, iman menjadi kafir itu tidak mudah. Yang mudah itu kamu salah paham kepada saya, yang mudah itu. Maka ya saya biarkan. Artinya itu setingkat apa dulu dekatnya sama, sangat dekat sekali kepada saya, tapi kemudian acuh-acuh kita itu orang ngerti sama sekali, orang kenal sama sekali dan sebagainya, itu ya sudah saya terima. Bahkan Jakarta itu khususi yang ditugasi oleh almarhum Ustadz Ahmad Supino membina itu saya. Setiap bulan sekali, tadinya 2 bulan sekali, kemudian tingkatkan menjadi 1 bulan sekali. Tetapi kemudian berhenti begitu saja tanpa ngomong sama saya, tanpa pemberitahuan sama saya. Ben sampai ini ke telinganya pengurus itu. Ya, kalau apa namanya di Pontianak ada yang beritahu sama saya bahwa saya akan diganti dan sebagainya itu kan itu. Sebelum itu terjadi, ya, kemudian ya dengan alasan macam-macam, kemudian pengurus Pontianak diminta untuk mengajukan permohonan dan sebagainya dan sebagainya. Itu formalitas saja. Dulu Ustadz Ahmad Supino menugasi saya ya dengan lisan tanpa ada surat, tanpa perlu ada permohonan juga dari sana. Ya itulah ya, kemunafikan disembunyikan dengan berbagai macam cara seperti itu. Susahnya ngomong itu apa? Jujur itu apa? Susahnya itu. Tetapi kalau hobinya itu sudah dusta, hobinya tidak jujur, hobinya pelintat-pelintut, ya begitu yang terjadi. Begitulah yang terjadi, kan gitu. Jadi tabayun itu kan mudah, ya, tetapi banyak yang tidak mau tabayun. Hanya segelintir saja orang yang kemudian bertanya langsung kepada saya ini, termasuk kamu tadi bertanya gitu ya, lumayan itu. Tapi yang lain kemudian berubah sikap kepada saya tanpa tabayun terlebih dahulu gitu loh. Percaya kepada pimpinan itu menungso. Maka kemarin ketika ada bertanya, kita mengikuti siapa? Amr ulil amri, iya mengikuti oleh amri. Kalau benar, kalau tidak benar ya tidak diikuti lah. Rasul saja kalau salah tidak boleh diikuti kok. Piye ngaji ora pinter-pinter gila. Gagal saya mendidik kalian untuk pinter itu, cara seperti itu. Ya, jadi
junjung tinggilah tabayun itu, junjung tinggilah husnudzon. Masa kepada saya kemudian yang diutamakan adalah suudzonnya? Minimal 3 hari dalam seminggu saya sudah infakkan berjuang di jalan Allah untuk MTA. Belum kalau Rabu dapat tugas dari Ustaz ngisi ibu-ibu, belum membina ibu-ibu yang bermasalah hari Senin itu sebanyak 35 orang selama sekian bulan, belum membina binaan-binaan khusus itu sampai 11 periode dan sebagainya. 4-5 hari untuk fisabilillah. Sisanya aja untuk kampus itu. Itu yang kalian curigai kalau tahu. Dan saya tidak pernah mengambil keuntungan apapun, sepeser pun keuntungan dari MTA, tidak. Ya, ketika pergi ke Jerman, katakan begitu ya, kita disawoni sama MTA, sekian dolar dan sebagainya, kemudian untuk belikan ini itu dan sebagainya, sisa saya kembalikan. Oleh pengurus lain suruh ambil saja itu sudah untuk kamu dan sebagainya, enggak, saya kembalikan. Ya itulah keadaan kita seperti ini. Mudah-mudahan saja orang-orang seperti itu segera bertobat. Kalau tidak bertobat, saya akan menyaksikan nanti seperti apa dia akhirnya kan gitu. Insya Allah kan gitu. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa paham. Kalian jangan ikut-ikutan curiga pada saya. Kalau ada sesuatu berita yang jelek tentang saya, sampaikan saja secara pribadi kepada saya, kalian tabayun kepada saya, kalian akan dapat kebenaran. Kalau seperti murid-murid saya yang lain, kemudian tokoh-tokoh bersikap negatif dan sebagainya. Jadi ada seorang teman juga yang dari Kalimantan, gitu, bukan Kalimantan Barat kebetulan, yang dia bertanya, si pengurus pusat A itu mengatakan, Pak Parno kok sekarang begini, padahal dulunya seperti itu. Saya katakan, loh, saya kan masih setiap minggu sekali juga saya pergi ke Solo. Kalau memang saya ditugasi, tentu saya akan melakukan tugas. Kalau tidak, mau merengek-rengek untuk minta tugas. Semudah WA, semudah telepon. Kalau mau menggunakan, kalau tidak, untuk apa? Kan gitu. Itu saya yang disalahkan tadi, kan gitu. Nah, dia itu yang tabayun kepada saya itu kebetulan awal juga beliau merisaukan tentang pemahaman riba. Minta saya untuk menjelaskan riba itu secara tuntas. Tunggu nanti saya jelaskan saya katakan bahwa saya masih ngisi di Korea, nanti saya akan jelaskan di Korea suatu saat. Dan sudah saya jelaskan, istilahnya pertanggungjawaban di hadapan Allah sudah hilang, artinya sudah ada. Yang diajarkan oleh Ustaz Abdullah Tufail kan gitu waktu itu. Ya, itulah yang Quran Sunnah. Kalau hanya tambahan sedikit, Rasulullah pun memberikan tambahan sedikit ketika utang. Ya, kalau tambahan sedikit tidak mungkin akan diperangi. Yang akan diperangi itu yang tambahan membuat dolim, membuat berat dari orang-orang yang mereka meminjam ada apa mudha'afah itu. Rasulullah itu penuh kasih sayang seperti itu. Masa tambahan sedih mau diperangi? Yang mau diperangi itu adalah tambahan yang menjadikan kita itu dolim, beratkan orang lain kan. Dibaca ayatnya dengan baik, jangan diputus hanya dapat diperangi riba. Jadi tidak semua riba itu haram. Riba yang haram adalah yang haram. Itulah yang dilakukan oleh paman Nabi Abbas itu seperti itu. Dan juga beberapa sahabat yang lain seperti itu yang diberantas oleh Rasul seperti itu. Ayatnya sendiri mengatakan jangan sampai ada dolim, dan silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 279 itu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu maaf saya ulangi. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun.
Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim, yakni merugikan, dan tidak dizolimi, yakni dirugikan. Ya, tidak hanya sekedar merugikan begitu. Memang zolim karena berlipat ganda tadi, gitu loh. Ya, seperti yang disampaikan di surat Ali Imran itu. Jadi jangan diputus di atas, akan diperangi. Masa iya, Rasul sendiri juga memberikan tambahan ketika beliau hutang kepada orang Yahudi, orang gitu. Nah, ada tambahan yang memang dilarang tadi yang karena kedolimannya lah tadlimuna wala tudlamun gitu ya. Jangan jangan kamu berbuat dolim dan jangan sampai juga kamu didolimi kan gitu. Intinya itu di sana gitu. Ya, yang harus kita tegakkan itulah kehidupan ya antar sesama orang beriman seperti satu tubuh tadi. Nah, kalau satu tubuh dengan yang lain kok kemudian saling mendolimi kan tidak satu tubuh ya, seperti itu. Ya sudah, itu sudah paham saya kira, dirujuk lagi, dilihat lagi, mudah-mudahan suatu saat juga berubah, kebijakan bisa berubah sesuai dengan jiwa Quran Sunnah menjelaskan tentang riba itu tadi. Jadi jangan dibuang itu yang bawah, yang paling ujung itu justru paling ujung itu paling penting lah, tadlimuna wala tudlam. Ya, kamu tidak berbuat dolim dan kamu tidak didolimi dan tidak saling mendolimi kan gitu maksudnya. Jangan sampai kalian saling mendolimi satu dengan yang lain. Kalau kalian sampai saling mendolimi satu dengan yang lain, tak perangi kamu. Nah, gitu. Masa ngasih tambahan 1 kilo untuk 20 kilo gandum kemudian diperangi, kan tidak mungkin. Rasul tidak seperti itu. Oke, masih ada? Masih ada satu pertanyaan, Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi merantau, kan jauh dengan istri dan anak. Yang saya tanyakan, apakah kita berdosa terhadap istri kita? Kita hanya memberi nafkah uang saja, sedangkan nafkah batinnya kita tidak dapat memberinya. Gimana Pak Ustadz? Saya pernah mendengar bahwa wanita itu bisa menahan syahwatnya hanya selama 3 bulan. Kadang kita menahan syahwatnya hanya selama 3 bulan. Kadang kita merasa bersalah Pak Ustadz. Iya, kamu sudah dolim sebenarnya. Jelas sudah dolim itu. Ya, cuma dulu ketika berangkat ada kesepakatan, enggak. Kalau sudah ada kesepakatan, ya artinya kedoliman itu dinetralisir dengan kesepakatan tadi, kan gitu. Ya, betul, tidak jadi yang kamu sampaikan tadi betul, tidak banyak wanita yang tidak mampu menahan syahwatnya sehingga akhirnya berzina, kan gitu ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Dulu kan ada TKI Korea yang ketika pulang dia menjumpai istrinya selingkuh dengan tetangganya, akhirnya ribut, kemudian tanahnya milik istri, kemudian bangunannya yang bangun dia, istrinya suruh beli bangunan tidak mau, tanahnya dibeli tidak mau, tidak boleh, akhirnya dibolduser itu, masih ingat tidak itu, akhirnya rumahnya dibolduser dan sebagainya. Dan itu tidak hanya sekali aja terjadi, berkali-kali terjadi, kan itu. Yang keluar negeri kemudian akhirnya pacaran bebas, hubungan yang di rumah juga pacaran bebas berhubungan, itu banyak sekali terjadi. Ya seperti itulah indikasi dari kedoliman itu sendiri, kan itu. Maka saya selalu menganjurkan kalau sudah cukup modal, sudahlah pulang balik, tidak usah keluar negeri lagi, hidup di rumah, ikut berjuang fisabilillah, sudah nyaman di sana, gitu. Jadi ke Korea itu bukan menjadi tumpuan harapan terakhir, atau ke Hong Kong tidak jadi tumpuan harapan terakhir, tapi itu hanya sebagai batu loncatan saja untuk mendapatkan modal usaha, kan gitu. Bahkan saya selalu menganjurkan, mumpung masih di sini belum pulang, kembangkan bisnis online. Sekarang orang yang berbisnis online itu banyak yang penghasilannya miliaran rupiah dari bisnis online kok. Kalau di Indonesia sendiri bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah dalam sebulan. Bahkan dulu pernah saya contohkan yang namanya Yoyo atau siapa, itu Sultannya Bantul yang diwawancara oleh Deddy Corbuzier itu.
ya itu sehari, kalau tidak salah ingat waktu sehari itu pemasukan keuntungan yang masuk itu sampai 2 miliar per hari. Tapi yang 1,5 miliar itu habis untuk iklan. Iklannya besar berarti kan itu. Tetapi tetap saja seharinya sudah 500 juta. 500 juta sebulannya berapa coba bayangkan. Nah kalau orang lain bisa berbuat begitu, kenapa kita tidak gitu loh. Maka dimulai ketika kalian masih punya banyak waktu di situ untuk berbisnis online, mungkin dengan model dropship atau dengan model yang lain. Gunakan kesempatan untuk mudah dapat kuota, mudah menggunakan kuota di situ, bahkan gratis barangkali banyak kamu dapatkan di situ untuk berbisnis itu. Kemudian nanti dilanjutkan di Indonesia. Ingat, bisnis itu kesuksesannya sebagai fungsi waktu juga ya. Artinya semakin banyak, semakin lama kita berbisnis, semakin lama, semakin banyak kita punya relasi kan itu ya. Semakin terkenal ya usaha kita dibuat orang-orang lain, semakin banyak pelanggan, akhirnya kan begitu ya. Dimulai dari situ, kemudian dirintis di situ, nanti ketika pulang dari Korea, Jepang, Hong Kong maupun Taiwan, itu tinggal melanjutkan saja. Sudah ada basis customer kan itu yang nyantol kan itu, tinggal nambah saja. Ya boleh jadi dolim kayak gitu ya. Indikatornya sudah saya sampaikan tadi. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustadz. Ini ada yang dari Facebook, kangen dengan kedatangan Pak Ustadz ke Pontianak. Mustahil. Jawabnya gitu aja. Artinya ya keadaan sudah tahu. Tadi keadaan di Jogja itu saya sudah disingkirkan untuk ngajar dari cabang itu sudah 15 tahun yang lalu. Ya tanpa penjelasan. Ya memang sifatnya seperti itu, harus jelas kan gitu. Ya kemudian ya ini sekarang merembet ke Solo ini. Tidak apa-apa, saya terima dengan nyaman-nyaman saja. Saya juga masih ngaji di Solo. Orang kaget loh, ternyata masih ngaji gitu ya. Oh ternyata di sini pun kabarnya Pak Ustadz dan teman-teman dan sebagainya itu ya karena termakan fitnah tadi kan gitu. Syukur kalau kalian bisa mengikuti di sini tanpa terpengaruh oleh fitnah dan sebagainya, dan kebaikan ya akan Anda dapatkan. Tetapi kalau kalian suudzon kepada saya, ya sakarmu, resikune kamu nanggung sendiri kan gitu. Saya tidak mengajarkan yang seperti itu, saya berlepas diri dari yang seperti itu. Saya kira kalau ini ada teman-teman dari Jakarta juga ngerti berapa lama saya juga ngajar di sana, seminggu sekali online ya juga, sejak sebelum online jauh ya, sebelum online. Bahkan dulu kajian Korea itu juga dilakukan di perjalanan dari Karawang menuju ke Cimone. Sering putus-putus juga waktu itu, pindah dari satu BTS ke BTS lain, saya kira 9-10 kali putus dalam satu kajian Korea waktu itu. Kemudian saya usul supaya saya tidurnya di Cimone saja biar bisa ngisi kajian Korea itu tidak di perjalanan kan gitu. Kemudian diizinkan tidurnya di sana, ya kajian jadi nyaman, tidak putus-putus gitu. Ya itu dulu juga dulu pernah juga minggu dari Pontianak, kemudian ngisi minggu sorenya di Jakarta, nanti Senin paginya saya pulang ke Jogja. Terus ya tidak sesuai lagi penerbangannya, akhirnya juga hari lain saya harus ke Jakarta minggu sore, kemudian nginap semalam di sana karena pulangnya sudah malam selesainya, kemudian pulangnya Senin pagi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah tetap membimbing kalian, menunjuki kalian, jangan sampai salah paham pada saya. Kalau salah paham ya juga bukan salah saya, terserah kalian kan gitu. Nyaman-nyaman wae kan gitu. Jadi ingat, yang ngajar siapapun, ya yang penting adalah materinya itu adalah Quran Sunnah.
Kalau materinya Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, ya sudah terima dengan baik. Jangan kemudian menjadi tidak semangat ketika yang ngajar tidak saya, karena nanti jadi syirik yang seperti itu, bisa jadi syirik gitu ya. Harus diterima, siapapun yang ditugasi untuk ngajar ya diterima dengan sebaik-baiknya. Nyaman tidak nyaman itu urusan belakang, tetapi tetap ditanggapi dengan positif. Karena kalau nanti salah menanggapi justru malah akan menjadi syirik. Naudzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, pesan saya satu aja itu tadi ya. Jadi tetap husnudzon kepada saya. Kemudian berikutnya juga kalau ada apa-apa tabayun. Itu tabayun itu menyelamatkan betul. Nah, betapa banyak saudara saya yang sudah tidak selamat dalam konteks ini ketika mendengar pemberitaan pada saya karena sikapnya kemudian acuh, sombong dan sebagainya kepada saya. Tapi ya saya biasa saja. Pura-pura tidak kenal ketemu orang baru gitu. Padahal saya ngajar mereka sejak dari binaan menjadi cabang, menjadi perwakilan, membina khususi dan sebagainya juga. Itu orang ngerti kepada ketahuan deh lo kan itu. Kan itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa tahu nama mendengarkan ini kemudian jadi berubah menjadi baik ya. Mudah-mudahan saja. Saya hanya bisa mendoakan, tidak bisa apa-apa. Dan saya tidak akan menegur pada orang-orang seperti itu, tidak akan menegur secara langsung. Biar saja dia nikmati. Kalau dia baik, dia sudah tahu jalannya, tidak usah dinasihati. Kalau dia memang jerone juga munafik, oh ya podo. Kalau podo-podo munafik ya tentu saja nyaman dengan yang munafik-munafik. Biarkan saja. Maka saya tidak pernah kemudian menjelaskan kepada individu A, individu B dan sebagainya, kecuali mereka tabayun. Kalau tabayun saya jelaskan. Oke, mudah-mudahan malah ini pertanyaan-pertanyaan kalian itu menjadi penjelas untuk teman-teman yang memang tetap ingin baik kan itu. Kalau memang arahnya tidak baik ya sudah gimana lagi. Ya, mungkin teman-teman di Pontianak itu sebagian sudah menilai kepada saya sebagai pemberontak. Ya, artinya saya gagal membina untuk pandai berpikir, untuk menjadi ulul albab. Hanya mengikuti perasaan saja. Seperti yang dikatakan Bu Nino beberapa waktu yang lalu. Nggak pas kan itu. Oke, masih ada? Ini masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Ada 2, Ustaz. Ada 3. Ya, masih 5 menit. Ayo, silakan. Oke, yang pertama di Facebook, subhanallah, kenapa bisa disingkirkan untuk tidak mengajar di cabang? Maaf, saya baru mengikuti kajian MTA. Mungkin saya membahayakan. Dianggap membahayakan. Ya, jadi susah ya jadinya. Kalau mau bertanya secara pribadi saja, karena ini ngeri nanti penjelasannya betul-betul amat sangat vulgar, ngeri dan sebagainya. Secara pribadi saja nanti saya jelaskan. Kalau secara umum nanti akan ada orang yang kebakaran jenggot, meledos, meleduk, dan sebagainya, sudahlah. Secara pribadi aja, tabayun kalau mau bertanya pada saya, japri, nanti akan saya jelaskan. Tapi jangan disebar-sebarkan, sebarkan ya sebenarnya karmu kan itu. Jadi ini seperti apa? Ya, saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi apa adanya saja kan itu. Jadi itu karakter saya dari dulu kan itu. Ya,
dulu ketika saya masih Sugeng pun ketika saya berbeda dengan beliau ya saya katakan berbeda, contohnya kaitannya dengan doa waktu sujud dan sebagainya, kan kalian ngerti beliau begini saya begini, tidak ada masalah gitu loh. Jadi di masalah ini orang-orang dengki, orang-orang munafik itu yang menjadikan masalah, merasa seolah-olah saya menjadi ancaman opo, saya dituduh ambisius opo. Saya jelaskan, saya ngaji di MTA 38 tahun. Saya tidak pernah menjadi ketua kelompok, tidak pernah menjadi ketua cabang, tidak pernah menjadi ketua perwakilan, tidak pernah menjadi pengurus atau apapun di situ. Hanya sebagai pembantu saja, hanya menjadi orang biasa saja. Dan masih istiqomah ngaji. Dan sebagainya, ya wajar-wajar saja lah. Ya. Kajian Korea ini pernah kita lakukan di Australia. Sampai waktu itu sebelum kajian saya sudah ngisi pulsa saya 400.000, 10 menit habis. Pulsa saya 400.000 di Korea, pulsa Indonesia saya ngisi dari Australia itu habis dalam waktu 10 menit. Akhirnya saya harus beli nomor di Australia sana supaya ngirit. Pernah juga kajian Korea ini kita lakukan di Jerman. Istiqomah terus gitu. Neng ana istiqomah ngono kuwi yo orang itu sing munafik tadi mangkel. Pontianak itu sudah dulu ditugasi hanya sebulan sekali. Saya minta ditingkatkan 2 minggu sekali. Akhirnya ditingkatkan 2 minggu sekali dan alhamdulillah sukses dengan 2 minggu sekali itu. Kalau kemudian sekarang mundur jadi sebulan sekali atau mungkin malah 2 bulan sekali dan sebagainya, akhirnya mundur risikonya, kan bukan salah saya. Ya. Karena pengalaman saya dulu pernah, ini teman-teman masih hidup waktu itu ya, bisa menyaksikan waktu itu ketika kita ngaji di masjid, kemudian kita tidak disukai oleh orang-orang masjid di Pontianak itu, oleh kelompok S itu yang tidak menyukai kita, berusaha menyingkirkan kita. Ketika saya ditugasi ke sana pertama kali itu yang saya temui Mas Sartono waktu itu, Ustadz Sartono ya. Mas Sartono, saya ingin bicara dengan panjenengan 4 mata, saya bilang gitu. Udah, kemudian masuk kamar, kemudian bicara 4 mata. Yang saya sampaikan apa? Saya sampaikan kepada Mas Sartono, tolong kumpulkan teman-teman yang loyal kepada MTA untuk menjadi satu kelompok dengan panjenengan, Mas. Nanti kalau terjadi perpecahan, kita akan tumbuh dengan berbasis kelompok panjenengan. Mas Sartono paham, karena dia yang sudah pernah ngaji di MTA waktu itu. Dan akhirnya betul, sekitar 1 tahun pesertanya sudah 125 orang itu kemudian pecah. Kita terusir dari situ. Kontrak di Dadan Setia waktu itu. Hari pertama ketua perwakilan waktu itu Ustadz Marwoto almarhum, kalau mau bilang Abu Api